Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, ini lanjutan dari video pembahasan soal KSMMA Fisika ya tahun 2022 tingkat kabupaten kota, dan ini adalah soal yang kita akan bahas, yaitu soal nomor 21 ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan nomor 20, yaitu soal tentang efek Doppler. Oke, sekarang kita lihat untuk soal nomor 21 ya. Kita lihat. Seberkas cahaya dijatuhkan pada sebuah lempeng logam yang memiliki fungsi kerja 1,5 eV. eV itu kita baca elektron volt namanya, dalam vakum seperti pada gambar. Oke, gambarnya ada di halaman berikutnya. Oke, ini adalah percobaan efek fotolistrik ya namanya ya. Jadi efek fotolistrik itu pertama kali diidentifikasi oleh namanya Heinrich Hertz. Kemudian Heinrich Hertz itu tidak bisa menjelaskan bagaimana peristiwa ini terjadi, maka dijelaskan oleh sangat jelas dan sangat detail oleh fisikawan yang bernama, tentu teman-teman sudah sangat familiar, yaitu Albert Einstein. Nah, jadi ini namanya efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu sesuai namanya ya. Foto itu cahaya, listrik itu listrik. Jadi fotolistrik itu adalah peristiwa munculnya listrik atau arus listrik kalau suatu logam dikenai atau ditembakkan dengan suatu radiasi cahaya atau radiasi elektromagnet apapun gitu ya. Nah, di sini jadi kita tembakkan dia dengan cahaya, maka akan muncul arus listrik seperti ini. Nah, kalau kita lihat skema dasarnya, oke, kita kembali ke atas dulu ya. Jadi sebelum ke soal ini, kita kembali ke sini. Jadi kita buat skemanya kayak gini. Misalkan nih kita punya logam. Ya, kita buat logam di sini. Kemudian logam ini tentu saja karena logam ini tersusun atas atom dan atom itu punya elektron ya. Kita akan gambar elektron-elektronnya di sini. Ini adalah gambaran dari elektron. Elektron, ini juga elektron ya. Dan ini gambarnya hanya untuk visualisasi saja, bukan gambaran sebagaimana aslinya ya. Oke, ini adalah elektron. Kemudian ini si logam ini kita tembakkan dengan suatu radiasi cahaya. Jadi kita tembakkan misalkan di sini dengan suatu radiasi cahaya. Nah, radiasi cahaya atau paket gelombang cahaya itu oleh Max Planck disebut sebagai foton. Maka ini kita sebut sebagai foton datang. Ya, foton datang itu foton yang ditembakkan ke logam. Foton datang itu punya energi E berdasarkan hukum Planck atau berdasarkan kuantisasi energi menurut Max Planck, dia akan punya energi sebesar H dikali F atau H dikali C per lambda. Nah, penjelasan mengenai topik ini bisa teman-teman cari nanti di playlist channel ini ya. Ada tentang pendahuluan fisika kuantum atau dualisme gelombang partikel. Videonya nanti bisa dilihat dari mana dapatnya persamaan-persamaan ini ya. Jadi di sini kita akan pakai persamaannya aja. Yang pertama ini foton datang punya energi sebesar Hf atau Hc per lambda, di mana H itu adalah konstanta Planck ya. Nah, karena di soal nggak diketahui dan dia memang konstanta, maka kita harus sudah tahu nilainya. Konstanta Planck itu nilainya 6,626 kali 10 pangkat minus 34 ya. Satuannya adalah Joule sekon ya. Oke, jadi ini adalah konstanta Planck. Kemudian foton datang ini akan kena permukaan logam. Maka jika energinya cukup, elektron akan ada yang terpental. Nah, ingat, elektron ini bisa terpental jika energinya cukup. Ini elektronnya akan punya EK. Nah, kenapa saya bilang tadi jika energinya cukup? Karena tidak setiap foton yang ditembakkan itu bisa menghasilkan fotolistrik. Kenapa alasannya? Nah, secara sederhana kita bisa gambarkan gini. Elektron ini tidak boleh sembarangan lepas dari logam. Dia semacam terikat oleh suatu energi tertentu yang disebut sebagai ini, fungsi kerja. Jadi ada namanya fungsi kerja. Jadi fungsi kerja itu semacam energi yang mengikat elektron biar dia tidak kemana-mana, tetap ada di dalam atom tersebut. Fungsi kerja itu simbolnya W biasanya. Nah, jadi W itu energi yang mengikat. Maka fotolistrik itu terjadi dengan syarat ini ya, fotolistrik itu bisa terjadi atau elektronnya bisa lepas ini, punya energi kinetik. Terjadi kalau syaratnya energi foton datang itu harus lebih besar daripada fungsi kerja W ya. Itu syarat terjadinya fotolistrik. Kalau foton datangnya kurang dari W, maka tidak ada elektron yang terlepas ya, karena energinya kurang buat melepas ikatan. Jadi kita bisa anggap ini sebagai ikatan ya, ikatan gitu ya. Ini untuk istilah memudahkan aja. Jadi energinya yang datang ke logam ini dipakai pertama kali buat melepaskan ikatan elektron di dalam logam ini.
Nah, kalau ikatannya udah lepas, barulah dia bisa keluar dengan memiliki atau dengan energi sebesar EK ini. Berarti kalau kita nyatakan dalam persamaan matematik ya, kalau misalkan ini sudah terpenuhi, berarti energi foton datang, kita sebut EF, itu sama dengan fungsi kerja, ini kan udah lebih nih, udah memenuhi, ditambah dengan EK. Ini persamaannya akan kita pakai ya, untuk mencari persamaan dalam efek fotolistrik ini. Nah, tetapi sebelumnya kita cek dulu energi fotonnya sama fungsi kerja besar mana kan. Kalau besar energi foton maka bisa ada EK, kalau kurang dari maka EK-nya tidak ada atau tidak terjadi fotolistrik. Oke ya. Berikutnya kita lihat fungsi kerjanya di sini 1,5 elektron volt. Kita kerjakan di halaman berikutnya ya, yang masih luas ini space-nya. Jadi kita tahu bahwa fungsi kerjanya adalah 1,5 elektron volt ya. Oke, betul ya, kita cek dulu tadi 1,5 elektron volt apakah betul? Oh ya, betul ya, 1,5 elektron volt. Nah, di sini yang diminta dia dalam joule. Nah, elektron volt itu satuan energi tetapi bukan SI atau bukan dalam joule. Nah, supaya kita bisa ubah dia dalam joule, berarti kita harus kalikan nih 1,5, konversinya adalah kita kalikan dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi 1,5 elektron volt itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 19 dikalikan 1,6. Udah joule ya. Kalau kita kalikan dia akan punya nilai 1,5 kali 1,6 itu kan 2,4 ya, 240. Jadi ini 2,4 kali 10 pangkat minus 19 joule. Ini fungsi kerjanya. Nah, kita hitung dulu ini. Kemudian kita hitung juga untuk foton datangnya, energi foton datang. Nah, di sini yang diketahui adalah panjang gelombangnya itu lambda ya. Lambdanya adalah 1240 nanometer. Nanometer itu berarti kali 10 pangkat minus 9 meter. Kita akan cari energi foton datangnya. Kita tadi punya dua persamaan ya. E itu sama dengan konstanta Planck kali frekuensi atau H kali C per lambda. Nah, C di sini kecepatan cahaya ya. Jadi kita pakai yang Hc per lambda karena yang diketahui di sini lambda. Jadi EF sama dengan H kali C dibagi lambda. H-nya adalah 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambdanya 1240 kali 10 pangkat min 9 ya. Kita akan kalikan dulu angkanya ini 6,626 dikali 3 dibagi 1240. Kita akan dapatkan hasilnya ya. Untuk perkalian angkanya aja kita dapatkan 0,01603 ya. Jadi 0,01603 dikali 10-nya pangkat berarti ini minus 34 ditambah dengan 8 kita dapat minus 26. Minus 26 dikurangi min 9. Jadi minus 26 dikurangi minus 9 sama aja ya ditambah 9. Jadi ini sama dengan minus 26 ditambah 9 itu minus 17 ya. Jadi ini minus 17. Nah sekarang kita lihat pangkatnya biar sama ya. Biar kita tahu mana yang lebih besar. Maka kita buat minus 19. Jadi kalau minus 19 ini harus mundur ke belakang ya. Jadi 1,603 dikalikan 10 pangkat minus 19. Ini satunya udah joule. Atau kita bulatkan 2 desimal 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Energi foton datangnya adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sedangkan fungsi kerjanya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini yang terjadi adalah energi fotonnya itu kurang dari fungsi kerja. Jadi energinya buat ngelepasin ikatan elektron aja nggak bisa karena dia kurang. Berarti nggak mungkin ada elektron yang lepas ke sana. Tidak mungkin ada elektron yang terlepas. Kenapa? Karena energinya kurang untuk melepas ikatan. Berarti kalau ditanyakan energi kinetik elektron yang berhasil keluar, yang nggak ada yang berhasil, maka energi kinetiknya adalah 0 joule ya. Jadi jawabannya adalah 0 untuk soal nomor 21 ini. Jadi penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 22 ya. Ini soalnya tentang ayat Al-Quran lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fiha zujajah dan seterusnya ya al-ayah ya. Jadi ini kaitannya dengan nur ya. Jadi ini penggalan dari Quran surah An-Nur ayat 35 kan. Jadi Allah adalah pemberi cahaya di langit dan bumi dan seterusnya. Ini artinya bisa teman-teman baca sendiri. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Biasanya
Ayat Al-Quran ini digunakan sebagai jembatan aja atau pembuka aja. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Ayat tersebut relevan dengan fenomena ketika cahaya melewati dua zat yang berbeda. Ingat, kalau cahaya melewati dua zat atau dua medium yang berbeda, pasti cahaya itu akan mengalami peristiwa yang disebut sebagai pembiasan atau refraksi ya. Refraksi. Kemudian, cahaya dapat melaluinya dengan dua macam kemungkinan, yaitu dipantulkan atau dibiaskan. Diketahui seberkas cahaya datang dari air yang indeks biasnya 4/3 menuju udara yang indeks biasnya 1. Dengan sudut datang 80 derajat, maka sudut pantul atau sudut bias yang dihasilkan adalah titik-titik. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita coba gambar dulu, misalkan kita punya batasnya ya untuk airnya. Ini misalkan air, batasnya. Kemudian yang di bawah air, yang di atas udara, atau dibalik boleh ya. Oke, kita buat yang di bawah ini air, yang di atas udara. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada cahaya datang dari air kan. Datang dari air dengan indeks bias 4/3. Kita buat aja seperti ini. Misalkan cahayanya datang, kita pakai warna yang lain ya. Misalkan kita pakai warna biru ini, cahaya datang ke sana. Sudut datangnya di sini adalah 80 derajat. Ingat, sudut datang itu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Ini garis normalnya. Nah, kemudian dia melewati udara. Kita akan cek. Dia nanti akan terjadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, dia akan dibiaskan. Karena dari medium rapat ke medium yang renggang, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal dengan sudut bias R. Atau kemungkinan kedua, dia akan dipantulkan seperti ini. Ini yang dimaksud soal, maksudnya seperti itu ya. Dia akan dipantulkan seperti ini. Nah, ini penggambaran warna yang berbeda hanya untuk memudahkan aja ya. Jadi kita cek dulu, apakah dibiaskan atau dipantulkan. Kita cek dengan menggunakan hukum Snellius. N1 dikalikan sin I itu sama dengan N2 dikalikan sin R. Ya. 1 itu datangnya dari mana dia? Datang dari air, berarti ini N air dikalikan sin sudut datangnya 80 derajat sama dengan N2-nya adalah N udara dikalikan sin R. Kita akan cari sudut R-nya. N airnya itu 4/3 dikalikan sinus 80. Sin 80 itu kalau kita hitung di kalkulator kita akan dapat angka 0,98 ya. 0,98 sama dengan N udara itu 1 dikalikan sin R. Nah, di sini berarti kita dapat nilai sin R-nya sama dengan 0,98 dikalikan 4/3 ya. Kita akan dapat hasilnya 1,31. 1,313 dan seterusnya. Nah, perhatikan hasil yang kita peroleh ini. Hasil yang kita peroleh ini adalah hasil yang mustahil. Kenapa? Ini mustahil ya, atau tidak mungkin. Kenapa? Karena nilai sin itu rentangnya antara -1 sampai 1. Sin itu tidak mungkin lebih besar daripada 1. Sedangkan di sini sinnya itu 1,313. Maka ini tidak mungkin terjadi. Berarti apa kemungkinannya? Kalau tidak mungkin terjadi, maka dia tidak mungkin dibiaskan. Maka yang paling mungkin adalah dia seperti ini kasusnya. Ya, jadi dia akan dibiaskan tetapi tidak ke atas, tapi turun ke bawah sini. Nah, peristiwa ini yang disebut sebagai pemantulan sempurna. Ini adalah total internal reflection ya, atau pemantulan sempurna. Nah, karena dia mengalami pemantulan sempurna, berarti sudut biasnya mana? Sudut biasnya ya ini. Dan dia merupakan sudut pantul jadinya karena dia mengalami pemantulan sempurna, di mana nilai ini adalah juga 80 derajat ya. Maka jawabannya adalah C. Ya, jadi soal nomor 30 berapa ini? 22 ini soal yang berkaitan dengan pemantulan sempurna atau total internal reflection ya. Nah, sebagai tambahan, pemantulan sempurna itu bisa terjadi syaratnya ya. Yang pertama, dia bisa terjadi kalau cahaya datang dari medium rapat ke medium yang lebih renggang. Dan ini memenuhi ya, karena dia datang dari air menuju udara. Syarat yang kedua, pemantulan sempurna itu adalah sudut datangnya harus lebih besar daripada yang namanya sudut kritis. Nah, teman-teman bisa cari sendiri nanti referensi yang berkaitan dengan pemantulan sempurna. Nanti seperti apa peristiwanya gitu ya, teman-teman bisa belajar. Jadi soal nomor 22 adalah soal optik yang kaitannya dengan peristiwa pemantulan sempurna. Dan pemantulan sempurna ini bukan peristiwa pemantulan biasa. Jadi pemantulan sempurna ini adalah peristiwa pembiasan. Jadi dia itu peristiwa pembiasan dengan kondisi khusus ya seperti ini.
Oke ya, kita lanjutkan di soal nomor 23. Soalnya tentang ayat Al-Quran lagi, Quran surah As-Sajdah ayat 5 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman bisa baca di sini, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddun ya. Jadi ini tentang kadar atau suatu perhitungan ya, perhitungan yang berbeda ini. Jadi dia mengatur segala urusan dari langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, kadarnya sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi ini ada prinsip relativitas di sini. Nah, tetapi kita lihat apakah soalnya memang mengarah ke sana. Dalam sebuah kejadian, bunyi merambat di udara dengan kecepatan 340 meter per second. Jika kemudian merambat di air, N airnya 4/3, kecepatan bunyi meningkat dari sebelumnya. Ya, ini masuk akal ya. Jadi kalau di udara dengan di air, tentu saja bunyi akan merambat lebih cepat di medium air. Oke, kemudian dalam keadaan lain, seberkas cahaya, yang ini bunyi, yang ini cahaya, datang dari udara dengan kecepatan 3 kali 10⁴, tadi sudah kita bahas kecepatan cahaya itu C, 3 kali 10⁴. Jika cahaya dilewatkan pada media lain yang indeks biasnya adalah NZ sama dengan B dikalikan N air, dengan B adalah jumlah rakaat qashar sholat maghrib. Oke, jadi B-nya pakai kemampuan teman-teman untuk tahu ya, untuk tahu salah satu ilmu fikih ya. Jadi kalau qashar maghrib itu harus berapa gitu kan. Maka kecepatan cahaya saat itu menjadi berapa kali semula. Nah, sama ya. Soal nomor 23 ini juga soal yang membahas tentang peristiwa pembiasan juga. Nah, cuma di sini ada sedikit penggabungan antara rakaat qashar sholat maghrib dengan indeks bias gitu kan. Jadi kita cari dulu ini ya, NZ-nya. NZ-nya sama dengan B dikalikan N air ya. Maghrib itu kan 3 rakaat ya, meskipun di qashar dia nggak bisa mempendek. Kalau isya kan 4 di qashar jadi 2. Kalau maghrib 3 tetap 3. Jadi B-nya di sini 3 ya. 3 dikalikan indeks bias air. Indeks bias air itu 4/3. Jadi 3 dikalikan 4/3. Ini sama dengan 4 berarti. Kita dapat nilai dari NZ-nya itu sama dengan 4. Oke, sudah. Kemudian peristiwa pembiasannya seperti apa? Ya, kita gunakan hukum Snellius untuk pembiasan. Oke, cari tempat dulu yang agak longgar. Oke, teman-teman bisa cek di sini ya. Saya tuliskan hukum Snellius di sini. Hukum Snellius dalam bentuk yang lengkap, mencakup semua besaran. Jadi N1 per N2 perbandingan indeks bias itu sama dengan V2 per V1, ya kecepatan di medium 2 dibagi kecepatan di medium 1 sama dengan lambda 2 per lambda 1. Berarti ini lambda itu panjang gelombang di medium 2 dibagi panjang gelombang di medium 1 sama dengan sin R dibagi sin I. Nah, ini persamaan matematis ya dari hukum Snellius yang kita tuliskan dengan lengkap. Nanti pakainya kita tinggal yang dibutuhkan aja. Kalau mau lengkap, teman-teman bisa pakai persamaan ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Di soal ini kita hanya diminta untuk menghubungkan antara kecepatan, ya kan? Di sini kan kaitannya dengan kecepatan sama indeks bias N. Berarti kita pakainya yang ini. Indeks bias dan kecepatan. N1 per N2 sama dengan V2 per V1. Nah, itu yang akan kita pakai. Jadi, karena cahaya merambat dari udara, kemudian menuju ke zat di sini, maka kita pakai N1 berarti N udara, dibagi dengan N zat, itu sama dengan V zat, dibagi dengan kecepatan pada saat di udara ya. Jadi, V zat itu kecepatan cahaya pada saat di zat, V udara kecepatan cahaya pada saat di udara. Nah, tinggal dimasukkan. Oke, kita pindah sini ya. N udara itu 1, dibagi dengan N zat itu 4, sudah kita hitung. Sama dengan V zatnya kita cari, dibagi dengan V udaranya. V udara itu adalah 3 kali 10⁸. Atau biar gampang kita tulis saja nih C ya. C. Jadi V zat dibagi C. Nah, maka kita dapat dengan mudah. Kali silang ya. Jadi 1/4. C itu sama dengan V zat. Kenapa nggak perlu diganti? Karena di sini mintanya berapa kali semula. Semulanya itu kan C ya. Jadi C itu adalah kecepatan yang mula-mula. Berarti kalau ditanyakan kecepatan cahayanya pada saat di zat berapa kali semula? Ya 1/4 kali semula atau 1/4 C. Tetapi di sini mintanya angka desimal. Berarti
Yang seperempat ini kita tulis dalam bentuk desimal. Nah, seperempat itu kan sama dengan 0,25 ya, dipisahkan dengan koma. Jadi ini harus pakai koma ya, bukan pakai titik. Oke, kita sudah dapat jawabannya yaitu 0,25 untuk soal nomor 23. Ya, oke ya. Jadi seperti itu untuk video kali ini kita bahas sampai nomor 23 dulu ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di soal-soal yang belum terbahas. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.